Oke guys, kembali bersama gue Yonzi di channel Yonzi. Dan hari ini kita akan belajar tentang kinematika, tentang kecepatan dan kelajuan sesaat. Jadi sesaat itu apa? Seperti yang kita tahu, sesaat itu ketika benda bergerak dengan jarak dan waktu yang sangat-sangat kecil. Jadi langsung aja kita buat grafiknya. Jadi kalau ada benda bergerak dari posisi yang bergantung sama waktu. Di sini ada X, T2. Oke, benar kan kayak gini? XT ya. Variabel X bergantung sama waktu gitu. Ini adalah ekstensi dari pembelajaran kemarin ya, ada kecepatan kelajuan. Kita sekarang belajar tentang kecepatan dan kelajuan sesaat yang sangat-sangat kecil. Jadi kalau misalnya dari waktu 1 ke waktu 2 itu kita kasih suatu variabel namanya H. Jadi dari jarak dari waktu 1 ke waktu 2 ada H gitu. Jadi T2 itu adalah penjumlahan dari T1 plus H. Ngerti gak? Jadi T1 posisi yang waktu 1 ditambahin H jadi T2 kan? Oke. Ngerti kan situ nalarnya? Jadi kita tinggal substitusi aja ini. Kita bisa substitusi ini ke sini kan? T2 sama dengan T1 plus H. Dan di sini juga bisa nih sebenarnya. Oke. Nah, kan tadi gue bilang kecepatan sesaat itu ketika waktunya itu sangat-sangat kecil, berarti H-nya ini mendekati 0 kan. Jadi kalau misalnya H-nya kita mendekati 0 itu kita kecilin banget sampai mendekati 0 gitu. Dan atasnya juga pasti kita kecilin juga kan mendekati 0 gitu. Itulah ekspresi matematika yang sangat indah itu dari sini. Oleh karena itu kita menggunakan namanya operator limit gitu ya. Limit ketika H mendekati 0. Limit ketika H mendekati 0. Kita dapat kecepatan dari hasil bagi dari X dibagi T, yaitu kecepatan ini. X-nya ada vektornya nih guys, sorry ya guys. Oke. Yang akhirnya kita bisa memformulasikannya kan sebagai ini kan, delta X per delta T. Maka itu jadi limit, ini kan kecepatan ya, limit ketika H mendekati 0, berarti sangat-sangat kecil H-nya nih ya. Jadi jaraknya itu sangat-sangat kecil H-nya, sangat-sangat kecil banget. Mendekati 0 berarti bukan berarti tumpang tindih juga ya sama antara kedua titiknya. Mendekati 0 itu artinya bukan 0, tapi 0,00000 tak terhingga gitu. Oke. Masih ada jaraknya gitu. Sebagai definisi. Jadi tinggal masukin aja delta X itu kan ini kan X2 min X1 kan. Yang T2 ini T2 min T1. Langsung aja susi X2-nya berapa di sini? X vektor T1 plus H dikurangin X1-nya XT1 dibagi delta T berarti T2 minus T1 ya. T2-nya T1 plus H dikurangin T1-nya T1. Oke, tinggal coret-coret aja di sini ya, bisa dicoret ya. Ada kurangnya di sini lupa. Oke. T1 dikurang T1 kan jadi 0 ya. Dan persamaan akhirnya kita dapat seperti ini. Untuk ketika H-nya mendekati 0, persamaan kecepatan terakhir. Oke. Nah, gitu guys, cara kita mendapatkan kecepatan sesaat ketika H-nya itu jaraknya T1 sama T2, dan yang ini yang XT1H XT1 sangat-sangat kecil mendekati 0. Kita dapat ekspresi yang seperti ini. Oke, langsung aja masuk ke
ke contoh soal ya berarti. Kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Ketika diberikan fungsi, oke, fungsi x tadi, xt tadi, xt sama dengan t kuadrat ya. Jadi kalau di kurva itu ketika t-nya tuh berupa eksponensial, jadi kuadratik dia. Jadi dia bentuknya parabola seperti ini. Bagaimana cara kita ngitung? Bagaimana kita cara ngitung v instantaneousnya yang bergantung sama t? Oke, langsung aja masuk ke persamaan tadi yang hijau. Jadi limit, sabar ya. V sesaat bergantung sama t itu sama dengan limit ketika jarak tadi yang kedua titik tadi, kedua waktu tadi mendekati 0. Oke. Dan di atasnya tadi itu ada x bergantung sama t plus h dikurangin x t saja bagi h. Langsung aja kita susi-susi t kuadrat ya. Ini kalau x t itu sama dengan t kuadrat, maka x t plus h itu akan menjadi t plus h kuadrat ya. Ini t itu. Berarti kan? Jadi ini masuk ke sini gitu. Itulah fungsi komposisi. Jadi kita langsung aja buat limit ketika h mendekati 0 x t plus h jadi t plus h kuadrat dikurangin xt-nya t kuadrat dibagi h. Maka kita akan dapat ekspresi baru lagi menjadi t kuadrat plus 2 th plus h kuadrat dikurangi t kuadrat ya dibagi h. Maka kita akan mendapatkan persamaan lagi. Mendekati 0, yang ini kan dicoret ya, bisa ya. Jadi 2th, atau langsung aja ya, langsung difaktorin. Hanya keluar 2t plus h dibagi h. Dan ini bisa dicoret lagi nih. Oke. Akhirnya kita mendapat limit ketika h mendekati 0 2t plus h. Nah, sekarang kan pembagiannya gak ada h lagi kan, soalnya bisa dibuat 0 bawahnya gitu. Kalau ini kasih 0 kan berarti jadi gak ada hasilnya kan, not available, NA jadinya gak bisa. Jadi yang ini udah bisa nih kalau misalnya ini 0 gitu kan, limit ketika h mendekati 0 2t jadinya plus 0. Langsung sebenarnya limitnya hilang ya, jadi operator limitnya jadi hilang, berarti v instantaneous t is 2t plus 0. Itu. Jadi kalau kita mau ngitung gitu kecepatan di titik parabola ini pada misalnya t-nya itu 4 gitu, t-nya 16 gitu, kita bisa tahu di titik tersebut itu berapa kecepatannya gitu. Misalnya 16 gitu ya. Ya udah 2 kali 16. Jadi kecepatannya 32 meter per second. Gitu. Kalau V-nya 4 nih misalnya ya, 2 kali 4 kan jadi 8 gitu, 8 meter per second. Oke, gitu aja contoh soalnya, kita dapat hasil akhirnya. Oke, dan secara definisi kalian sudah ngerti, dan itu suatu hal yang bagus. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selanjutnya kita akan belajar tentang akselerasi atau percepatan. Oke, konsep akselerasi atau percepatan saja. Terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.